Oke, selamat sore menjelang malam. Kali ini saya akan memberikan tutorial untuk P2 unit fuel track. Kali ini saya P2 fuel track. Dalam pilihan pertama kita P2 dari sisi sebelah kanan. Terutama kita cek tayarnya. Kita ketuk seperti ini. Kita cek bot roda nap. Ya, kita cek kalau ada yang kendor, kita bisa lakukan informasi ke pengawas supaya ada tindakan perbaikan atau pengancingan untuk mekanik. Dan kemudian di sini kita masuk ke dalam. Di sana ada stopper untuk bantalan dari spring ke sasis. Kemudian ada U-bolt juga itu pengancing. Kemudian di sini juga ada hanger spring. Ini nama hanger spring ya. Ya, hanger spring. Di sana juga ada hanger springnya. Kita pastikan juga tidak ada patah spring yang di ini, supaya kita lapor pihak pengawas supaya ada tindakan perbaikan. Dan kemudian kita lanjut ke depan. Kita buka lengkap depan. Di sini tuasnya. Lanjut ke depan. Kita buka lengkapnya. Kemudian di sini ada water coolant atau radiator. Di sini fullnya. Kemudian di sini ada low-nya. Jika nanti sudah di low sini segera ditambah supaya unit kita terawat dengan benar. Dan kemudian di sini ada akumulator brake. Akumulator brake ini namanya. Pastikan kabel-kabelnya sudah terpasang dengan benar ya. Baru kemudian di sini ada minyak clat atau oil clat. Di sini ada maksimal, di sini ada minimal. Jika nanti kalau sudah di minimal segera ditambah supaya kita bekerja dengan aman dan baik, atau levelnya olinya bagus kita bekerja. Kemudian di sini ada dinamo wiper. Ini dinamo wiper. Kita pastikan juga kabel-kabel terpasang yang benar ya, atau sampai 2H. Kemudian di sini ada engine stopnya. Engine stopnya boleh dilepas seperti ini. Kita buka seperti ini ya. Dan kita lihat, pastikan juga springnya terpasang dengan benar supaya kita bekerja aman dan nyaman. Kita pasang kembali kapnya. Ya. Kemudian di sini ada gearbox steering. Ini namanya gearbox steering ya. Ini ada headlampnya, ini ada lampu sennya. Set kita piruhan. Kemudian di sini ada saringan udara supaya tidak langsung mengendap ke dalam, atau saringan AC. Di sini ada elektrik komponen semuanya di sini elektrik. Di belakang juga, belakang kabin ada elektrik. Dan terus di sini ada air wiper. Ini air wipernya. Kita harus pastikan juga air wipernya khusus juga kita harus pastikan air wipernya itu benar-benar ada dan banyak, supaya ada kalau ke kaca kena debu kita pakai di saat perlu ada airnya ya. Kembali juga kemudian kita cek lagi kembali lampunya, dan lampu sennya terpasang dengan benar ya. Nah, kemudian di sini ada hanger spring juga. Ini hanger springnya, hanger spring namanya ini. Di belakang juga ada hanger spring. Kemudian kita cek lagi ada stopper atau karet bantalan dari sasis ke spring terpasang benar-benar. P2H juga springnya ini. Kalau yang benar-benar ada patah, kita lapor ke pihak pengawas dan biar mekanik yang tindakan perbaikan. Oke. Dan kemudian kita cek lagi kembali tayarnya. Kita cek tayarnya begini ya. Kalau ada palu, pakai palu juga. Kita cek rodanya terpasang benar. Kemudian di sini ada tempat oli steering yang di depan. Di sini juga ada maksimal dan di sini ada minimal. Minimal di maksimal di atas lah. Kalau di minimum sini kita harus segera ditambah kembali.
lapor ke pengawas supaya ada tindakan perbaikan atau penambahan oli steering. Kemudian di sini ada dipstick oli, ini dipstick olinya ya, kamu sudah tahu dipstick olinya situ. Kemudian di sini juga ada air spring kembali, kita cek dulu kembali seperti ini. U-bolt juga masih ada terpasang yang benar, tidak ada yang patah ya. Dan kemudian di sini ada ECU atau baterai, kita buka kapnya seperti ini ya, lihat seperti ini. Kita pastikan kabel-kabel ECU nya atau kabel baterainya terpasang dengan benar. Kalau jika longgar, kita lapor ke pengawas supaya ada tindakan perbaikan kepada mekanik atau mekanik terdekat yang di pit atau di area warehouse. Kemudian juga di sini ada water separator atau drain air ini ya. Kita cek airnya di sini juga, kita cek airnya di bawah sini dia, kita juga lepas dia. Nah, seperti ini pekerjaannya, terlepas. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita tutup lagi, drain airnya. Kemudian di sini ada PTO. Ini PTO-nya. Kemudian di sini ada fuel tank atau tangki solar namanya ya. Pastikan juga. Kemudian kita di sini ada PTO, itu namanya PTO. Namanya itu PTO, power take off. Ya, ini power take off. Ini itu PTO-nya. Dan kemudian di situ ada tengahnya ini, itu namanya propeller shaft. Itu propeller shaft tengahnya. Kemudian juga kita balik ke situ. Ada universal joint. Kemudian kita balik lagi ke dalam. Dalam ini diferensial, dan ini chamber brake-nya. Dan di belakang tengahnya itu drive shaft. Ya, drive shaft. Sekali lagi ya, propeller shaft, universal joint, diferensial, drive shaft, ini chamber brake-nya. Ya. Kemudian juga kita cek kembali seperti ini tire seperti biasa. Kita cek ukurannya. Ini final drive-nya, namanya final drive. Nah, di sini ada U-bolt. Sekarang kita pastikan juga U-bolt juga terpasang benar. Di sini ada bautnya juga. Dan di sini ada tokrut, namanya tokrut. Pastikan juga baut-bautnya terpasang. Kalau ada kendor kita lapor ke pengawas juga. Dan di sini namanya turnion buggy whip. Itu namanya turnion buggy whip. Ya. Di sini juga di tengah sini ada center boltnya. Masing kiri kanan ada center boltnya. Cuma tidak kelihatan karena tertutup dengan besi yang di atas ini ya. Kemudian kita kembali lagi di sini, kita cek lagi ke tire, kita ketuk lagi, kita cek baut rodanya, baut knapnya, final drive-nya. Nah, pastikan lagi baut mounting tangkinya terpasang dengan rapat. Kalau ada yang kendor kita lapor ke pengawas. Ini chamber brake-nya yang belakang, itu yang kanannya juga. Ini yang disebut diferensial juga. Ya, di atas juga ada tokrutnya di atas. Kita pastikan benar-benar P2H yang benar supaya kita kerja aman dan tentram dan nyaman. Ya. Kemudian kita balik lagi ke sini. Kita cek dari rembesan yang ada. Mulai dari rakor, ini namanya rakor. Ini flow meternya, ya. Ini central pressure-nya, mulai tekanan tinggi dan rendah, semua terbilang dari pressure-nya sini. Ya, di sini ada safety cone, persiapan. Kita saat refueling harus disiapkan memang baik-baik. Di atas juga ada kipasnya, ada hose reel-nya yang kecil untuk pengisian yang unit kecil. Untuk pengisian yang besar ada juga, cuman di sini tidak terpakai karena unit yang besar belum ada di sini, hanya ada di side lain. Kemudian kita cek lagi pompa-pompa yang ada, hose. Kalau ada rembesan kita lapor ke pengawas kita
agar supaya ada tindakan perbaikan atau pekerjaan yang mekanik mau dipekerjakan lagi ya. Kita cek lagi lampu sen depan, kiri kanan ya. Lanjut, kemudian kita balik ke sini. Nah, ini namanya keran dari pengeluaran dari tangki ke flow meter. Jika nanti kalau di gearbox belakang sini ada perbaikan, kita bisa juga kita kunci di sini supaya fuelnya tidak langsung merapat ke belakang ya. Kemudian juga kita cek tire, guys, seperti ini. Kita cek rodanya, buat final drive-nya cek lagi. Kemudian sini juga ada U-boltnya, seperti saya bilang tadi, turnion, buggy whip, torque rod ya. Pastikan juga terpasang yang benar baut-bautnya ada sini ya. Kita cek lagi tire, baut nap dan final drive-nya terpasang. Kemudian juga di sini ada apar, alat pemadam kebakaran. Kita cek sini, harus cek yang benar-benar ya, karena kita bawa bahan bakar, terutama juga kita P2 yang apar ini alat pemadam kebakaran. Presurnya di sini ya, kalau sudah di merah di 0 situ berarti sudah habis. Kita sudah lapor ke safety atau supaya ada ganti aparnya. Di sini juga ada reservoir tank atau dengan udara. Ini namanya reservoir tank ya, reservoir tank. Kemudian di sini ada air cleaner atau saringan udara. Air cleaner atau saringan udara ya. Baru kemudian di situ ada mufflernya. Ini namanya muffler ya. Ini namanya muffler. Kalau bahasa hari-hari itu biasa hari-hari yang knalpot atau bahasa perusahaannya muffler ya. Ya, kemudian dari itu kita langsung naik di sisi saat kita P2 paling pertama tadi. Oke, mungkin hanya itu dari saya. Ada penjelasan dari yang lain-lain. Sekian dan informasi. Selamat sore.